Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Guru Sarkim yang berbahagia. Saya akan mengetengahkan sebuah alternatif jawaban analisis kasus pembelajaran di SD. Topiknya adalah hal penting, kelemahan dan kelebihan, perumusan masalah, dan kompetensi guru. Hal ini akan menjadi penting bagi kita dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester TAP. Kasus yang diangkat adalah kasus Pak Budi selaku guru di kelas 4 SD. Di sini saya beri nama SDN 1 Siti Bentar. Ketika Pak Budi masuk, anak-anak segera kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian Pak Budi mengucapkan salam, anak-anak menjawab. Sebelum memulai, Pak Budi menyampaikan tujuan, ada pembelajaran yang dilakukan pada kesempatan hari itu. Kemudian setelah membacakan, Pak Budi menuliskan peta konsep tentang kerangka manusia di papan tulis. Dengan harapan hasil yang dicapai dapat terwujud dengan baik. Pak Budi pun menjelaskan dengan rinci tanpa ada satupun yang terlewatkan. Dan anak-anak mendengarkan dengan seksama. Tak terasa 25 menit pun berlalu. Kemudian Pak Budi mengadakan tanya jawab tentang kerangka manusia yang baru diajarkan. Dari 5 pertanyaan, hanya 1 pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar oleh salah seorang siswa. Melihat hal itu, Pak Budi merasa bingung dan kecewa karena semuanya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian Pak Budi melanjutkan menjelaskan tentang kerangka manusia. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 9. Pak Budi meminta siswa mengerjakan tes formatif yang terdapat pada buku paket milik siswa masing-masing. Baru saja waktu berlalu 20 menit, ada seorang anak atau siswa yang telah selesai dan langsung menyerahkan kepada Pak Budi. Seketika itu Pak Budi memeriksa hasil bacaan siswa. Kemudian disusul 2 orang lagi. Ternyata dari beberapa siswa yang telah selesai dikoreksi, hasilnya sebagian nilai masih di bawah standar dari tujuan pembelajaran. Sedangkan pertanyaannya itu yang pertama, tuliskan informasi kunci atau informasi penting yang terdapat pada kasus. Yang kedua, membuat perumusan masalah yang ditemukan dalam kasus dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, sebutkan masing-masing 3 kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi. Jelaskan alasan yang dihubungkan dengan teori belajar yang relevan. Yang keempat, sebutkan alternatif pemecahannya yang saudara usulkan sehingga pembelajaran berhasil. Yang kelima, apakah Pak Budi termasuk guru yang telah menguasai kompetensi profesional dan pedagogik? Jelaskan jawaban saudara. Nah, kemudian alternatif jawabannya adalah yang pertama, menuliskan informasi-informasi penting terkait dengan pembelajaran Pak Budi. Sebagai setting, silahkan disampaikan walaupun mungkin tidak terlalu penting tapi perlu disampaikan. Kemudian dari langkah-langkah Pak Budi dari membuka, mengucapkan salam, menuliskan tujuan, kemudian beliau memulai untuk mengajar pembelajaran IPA. Kemudian memakai media, menggunakan media, menjelaskan dengan rinci ini terkait informasi penting. Kemudian mengadakan tanya jawab, kemudian ada perasaan bingung sesuai dengan tulisan di sana. Kita tidak boleh menuliskan sesuatu yang tidak tertulis. Misalnya Pak Budi orangnya panikan, orang yang panik. Jangan sampai ditulis di situ karena fakta itu bukan fakta penting. Itu bukan fakta tetapi pendapat atau opini. Jadi kita di sini ini yang fakta-fakta saja. Pak Budi meminta siswa mengerjakan tes formatif. Kemudian Pak Budi memeriksa hasil pekerjaan siswa, hasilnya tidak memuaskan, nilainya masih di bawah standar. Ini yang ditulis,
Jadi tidak boleh menuliskan sesuatu yang tidak ada di dalam teks kasus. Karena nanti kita terjebak di dalam opini. Misalnya seorang guru marah-marah, di situ tertulis marah-marah. Maka kita tidak boleh menjustifikasi ya, atau memvonis Pak guru ya, atau bu guru yang berada di dalam kasus adalah orang yang tidak sabar gitu, atau pemarah, itu tidak boleh. Jadi semua harus berdasarkan fakta atau hal-hal yang ada di dalam teks itu. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah ini bisa diambil dari aspek-aspek yang kita pelajari. Saya ingatkan bahwa aspek-aspek yang kita pelajari itu adalah ada 6. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah pendekatan, metode, teknik, kemudian model, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah media pembelajaran. Yang keempat adalah pengelolaan kelas, yang kelima keterampilan dasar mengajar, dan yang keenam adalah evaluasi. Dari keenam aspek itu kita bisa menyoroti atau membuat perumusan masalah. Seperti halnya di fakta penting pun itu menggambarkan 6 aspek. Ya, 6 aspek itu ditulis secara lengkap sesuai dengan fakta yang berada di dalam kasus. Misalnya saya beri gambaran ya. Itu nomor 1 misalnya 1A, ini setting belum masuk di dalam aspek. Yang B, membuka pelajaran, itu berarti awal pendahuluan, beliau sudah tampil dalam mengajar. Berarti keterampilan dasar mengajarnya sudah bagus. Kemudian menuliskan tujuan pembelajaran, menuliskan topik, itu materi ya, termasuk materi di dalamnya. Aspek materi. Kemudian media, berarti aspek media. Menjelaskan secara rinci, itu berarti kan apa? Itu di dalamnya ada aspek materi pula. Dan di dalamnya ketika ada suasana yang bagus, itu berarti sudah melakukan pengelolaan kelas. Kemudian Pak Budi mengadakan tanya jawab, berarti itu proses pembelajaran, keterampilan dasar mengajar. Kemudian Pak Budi merasa bingung, kecewa karena sudah menjawab ya ini memeriksa jawaban ya. Ini berarti apa? Tentang evaluasi. Pak Budi meminta anak mengerjakan juga untuk tentang evaluasi. Pak Budi memeriksa berarti tentang evaluasi. Nah itu. Nah kemudian nomor 2 juga sama. Evaluasinya boleh, metodenya boleh gitu. Ini yang pertama, apakah metode yang dipakai Pak Budi dalam menyampaikan pelajaran kerangka manusia sesuai dengan materi yang disampaikan, sesuai dengan harapan, itu boleh ditulis di situ. Apakah metode yang dipakai sudah dapat menghasilkan pembelajaran yang baik, itu boleh. Bagaimana cara Pak Budi mengelola kelas, itu juga boleh. Itu berarti tinjauan pengelolaan kelas. Kemudian media apakah sudah sesuai misalnya, boleh ditulis di situ. Nah ini jadi mengapa Pak Budi tidak melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, juga boleh. Mengapa hasil pembelajaran yang dilakukan Pak Budi mengecewakan dan belum mencapai tujuan pembelajaran, juga boleh. Jadi ini silahkan, ini dari aspek-aspek yang ada di dalam rambu-rambu TAP harus kita gunakan. Itu ada aspek tadi yang 6 tadi. Sekali lagi, aspek materi, aspek metode pendekatan model, teknik boleh, kemudian aspek medianya boleh, aspek pengelolaan kelas boleh, aspek KDM-nya boleh, dan aspek evaluasinya juga boleh. Nah, berarti jawabannya sudah lengkap gitu. Nah kemudian tentang kekurangan dan kelebihan pembelajaran Pak Budi, kita ambil kekurangannya apa. Nah ini ada alternatif jawaban. Yang pertama, Pak Budi menyampaikan materi pembelajaran IPA tentang kerangka manusia dengan menggunakan metode ceramah yang terkesan membosankan. Itu kemudian diberi keterangan ya, dan tidak melibatkan siswa sehingga materi pembelajaran tidak tersampaikan secara maksimal. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, metode ceramah kurang dianjurkan karena untuk belajar IPA, murid dituntut lebih aktif dan mempelajari informasi tangan pertama atau first hand information. Kemudian juga bisa ditulis lagi, oleh sebab itu dalam menyampaikan metode ceramah harus mengikut sertakan peran siswa. Piaget berpendapat bahwa cara berpikir anak tidak sama dengan cara berpikir orang dewasa.
Anak usia SD kelas 4 belum dapat mempertimbangkan untuk memecahkan masalah. Mereka juga masih belum mampu mempergunakan ketentuan yang logis pada benda atau kejadian yang tidak nyata atau tidak tampak. Oleh karena itu, pembelajaran IPA sebaiknya banyak melibatkan siswa secara langsung. Nah, ini keterangan ini sangat penting. Untuk apa? Untuk memperkuat argumen kita. Oleh karena itu, di dalam TAP ini langkah-langkah seperti ini sangat-sangat bagus ya. Jadi pandangan kita itu luas, terarah ya, terbimbing, terarah untuk membahas secara menyeluruh. Kemudian yang B, kekurangannya adalah media yang digunakan Pak Budi dalam pembelajaran kerangka manusia kurang menarik. Nah, boleh saja diungkap. Berarti tentang medianya kurang. Nah, kemudian Rossi dan Bridel dalam Sanjaya mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan seluruh alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti televisi, radio, buku, majalah, koran, dan lainnya. Nah, keterangan ini menjadi penjelas. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, ya, hasil pembelajaran yang dilakukan Pak Budi mengecewakan karena masih di bawah KKM. Nah, jadi ini melihat dari aspek evaluasi. Jadi ada 3 kelemahan itu diambil dari 3 aspek. Boleh 3 aspek diambil. Di sana dikatakan bahwa minimal menguasai 3 aspek dari 6 aspek. Boleh diambil. Nah, karena yang diminta hanya 3. Nah, kemudian para mahasiswa yang saya cintai, para pemirsa semuanya, kelebihannya apa? Nah, yang pertama, Pak Budi sudah melakukan kegiatan yang baik sebagai seorang guru, yaitu mengucapkan salam dan menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada peserta didik. Nah, di mana hal tersebut merupakan salah satu bagian dari keterampilan seorang guru. Banyak ahli public speaking berpendapat bahwa membuka dan menutup kelas merupakan hal yang penting ya, untuk audiens karena ini merupakan keberhasilan seorang pembicara, guru, atau pematang. Ini keterangannya dapat dibuat seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, penjelasan lagi tentang membuka kelas itu sangat penting. Menutup kelas juga sangat penting. Yang kedua adalah Pak Budi menguasai materi yang disampaikan dalam pembelajaran dengan memberikan penjelasan yang rinci tanpa ada satupun yang terlewatkan. Nah, ini juga merupakan hal yang harus dikuasai seorang guru ya, sebagai guru yang memiliki kompetensi ya, profesional ya, memiliki kompetensi profesional. Kalau guru tidak menguasai pembelajaran, ini jelas di depan kelas akan terlihat kaku dan juga mungkin bisa terjadi nervous ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Budi melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran sebelum mengakhiri pembelajaran, yaitu dengan menggunakan tes formatif. Diberi penjelasan ya tentang bagaimana pentingnya ya di dalam kegiatan akhir pembelajaran, yaitu melaksanakan tes ya, proses ya. Kemudian yang nomor 4, alternatif pemecahan masalah pembelajaran Pak Budi. Yang pertama, metode pembelajaran yang dilakukan Pak Budi seharusnya tidak hanya ceramah saja, tetapi menggunakan metode diskusi atau metode proyek sehingga siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian Pak Budi perlu mempertimbangkan dengan baik media yang digunakan dengan keterkaitannya materi yang dipelajari. Media itu bisa berupa gambar, video, torso, atau yang lain. Untuk materi kerangka manusia lebih tepatnya menggunakan torso ya, ataupun dengan menggunakan kerangka manusia, ya, menggunakan rangka manusia, model rangka manusia. Ya. Tidak hanya sekedar media 2 dimensi misalnya. Ini lebih tepatnya ya langsung saja rangka manusia. Tapi itu jika mempunyai di sekolah. Kalau di sekolah itu tidak mempunyai ya otomatis hanya berupa media 2 dimensi ya tidak mengapa, karena yang penting siswa dapat melihat ya, dapat melihat. Dan juga bisa memperagakan rangka kita sendiri ya. Misalnya dengan memegang ya, atau menghitung dengan semaksimal mungkin.
Kemudian yang C, selain melakukan evaluasi ya, berupa tes formatif, sebaiknya Pak Budi juga melakukan cek atau memeriksa ya, ketercapaian konsep atau pemahaman konsep melalui tanya jawab kepada siswa. Kemudian yang nomor 5 adalah apakah Pak Budi sudah menguasai kompetensi profesional dan pedagogik? Jadi menurut pendapat seorang mahasiswa ini, Pak Budi sudah menguasai ya, kemampuan profesional walaupun belum sepenuhnya. Karena kompetensi profesional itu merupakan kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuannya mengembangkan tanggung jawab, melaksanakan perannya dengan baik, berusaha mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan perannya dalam pembelajaran di kelas. Nah, kompetensi profesional guru itu adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru adalah yang pertama, menguasai materi pelajaran. Nah, ini Pak Budi sudah menguasai sehingga bisa menjelaskan dengan runtut, dengan jelas. Dengan apa? Dengan lengkap. Baik itu struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Menguasai SK, standar kompetensi, KD, ya, dan tujuan pembelajaran. Nah, tampaknya Pak Budi juga sudah memiliki. Kemudian walaupun demikian beliau ini masih ada sedikit di dalam kalian menguasai kemampuan ya dalam menjelaskan ya, membimbing seluruh peserta didik sehingga mencapai tujuan. Jadi Pak Budi masih ada kegagalan di dalam membimbing seluruh peserta didik. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi pedagogik ya, Pak Budi ini dikatakan belum memiliki kemampuan itu ya. Karena salah satu aspeknya adalah penguasaan kemampuan menyampaikan dan pendampingan untuk mencapai tujuan. Kalau kita lihat dari dasar teorinya bahwa kemampuan pedagogik itu menguasai dan memahami karakter ya, serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi. Di sini Pak Budi belum melaksanakan itu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa unsur di dalam kompetensi pedagogik. Ya. Yang pertama, memahami karakteristik para peserta didik. Ya, kemudian yang kedua, memahami betul teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pengembangan kurikulum ya, tentang silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran itu bersifat mendidik. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi namun juga melakukan pendampingan. Kemudian pengembangan potensi para peserta didik sehingga guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, ini yang masih kurang di sini Pak Budi. Kemudian cara berkomunikasi ya harus penuh empati, penuh santun sehingga anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah mengenai penilaian dan evaluasi belajar ya. Penilaiannya meliputi hasil dan proses ya, dilakukan secara berkesinambungan ya. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus dilakukan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses. Ini adalah salah satu alternatif jawaban, bukan jawaban yang mutlak. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.